Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Oke guys, setelah beberapa hari aku nggak upload video, kurang lebih 4 hari ya. Harusnya tuh aku udah upload video, cuman karena ada beberapa hal, aku belum bisa tag video. Dan sekarang aku baru bisa tag video. Dan di kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya meningkatkan nilai kita untuk semester berikutnya. Ini berlaku banget buat kalian yang ngerasa semester ini nilai kalian jelek atau nilai kalian itu tidak sesuai ekspektasi lah kayak gitu kan. Nah, di sini aku mau ngasih tips gimana caranya biar bisa ningkatin nilai kita di semester berikutnya. Oke, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya ini kenapa backgroundnya kayak gini gitu kan, nggak kayak biasanya. Jadi aku lagi nggak di kos-kosan, jadi ini emang lagi di kampung kayak gitu. Jadi backgroundnya aku bedain kayak gitu. Susah sih nyari backgroundnya kalau di kampung gitu. Nggak kayak di kos-kosan gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama, jadi untuk tips yang pertama itu bisa evaluasi kesalahan belajar di semester sebelumnya. Jadi ini tuh penting banget supaya apa? Supaya ini bisa menentukan langkah kita ke depannya. Kalau misalkan kita nggak evaluasi, kira-kira apa ya yang bikin nilai kita jelek, apa yang bikin nilai kita turun, ya kita nggak bakal tahu dan kita nggak bakal bisa ngira-ngira nih kira-kira ke depannya bakal kayak mana kayak gitu. Jadi emang harus dievaluasi apakah kita tuh terlalu leha-leha sama tugas ataukah kita tuh terlalu meremehkan tugasnya, atau mungkin kita yang kurang bertanya, kita yang kurang aktif segala macam. Nah, itu bisa kita evaluasi. Jadi untuk meningkatkan nilai itu perlu adanya evaluasi dari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya supaya nggak terjadi lagi di semester berikutnya. Tips yang kedua, pastikan teman-teman itu di semester berikutnya itu bisa lebih aktif. Jadi kalau misalkan di semester 1 kurang aktif, ya mungkin bisa jadi itu salah satu penyebab kenapa nilainya kurang memuaskan kayak gitu kan. Nah, di semester berikutnya usahakanlah aktif kayak gitu ya. Aktif nih banyak ya, misalkan aktif di kelas, aktif bertanya, aktif menyampaikan pendapat walaupun salah kayak gitu, itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu bisa ngelatih diri kita untuk berani. Jadi biasakan aktif di semester berikutnya ya. Kalau misalkan malu, takut salah, aku udah pernah bilang kita tuh nggak perlu malu dan nggak perlu takut salah karena dosen nggak bakal marah kayak gitu. Dosen ya pengennya mahasiswanya itu aktif. Nah, terus tips yang ketiga, perhatikan terus clue-clue yang dikasih dosen terkait nilai supaya kita nggak kecolongan. Kayaknya di beberapa video aku sering banget ngejelasin untuk kalian ngedengerin apa yang dosen sampaikan di awal perkuliahan. Dosen pasti bakal ngejelasin nih kalau dia tuh tipikal dosen yang bakal berat di UAS atau berat di UTS atau berat di UAS dan UTS. Terus juga nanti bakal ngambil nilai tugas dan absensi. Nah, ini tuh perlu banget kita perhatiin. Kenapa? Karena biasanya ya di situ tuh letak hal-hal yang harus kita perjuangkan di semester itu gitu loh. Dan setiap dosen tuh beda-beda kayak gitu. Makanya aku bilang di video ini supaya kalian tuh memahami dosennya dengan lebih lah kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Karena setahu aku emang itu yang aku lakuin kayak gitu. Supaya bisa nilainya maksimal, nilainya bagus juga, IP-nya bagus juga gitu. Jadi pastiin untuk dengerin clue-clue yang dosen kasih. Biasanya di awal semester sih. Jadi pastiin di awal semester itu teman-teman masuk ya. Jangan sampai teman-teman masih di awal malah nggak masuk gitu. Jadi pastikan di awal semester itu kita masuk ke kelas dosen yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya, pastikan teman-teman itu memahami materi yang dosen berikan. Oke, untuk memahami materi menurut aku ini tuh lebih ke personal ya. Ada orang yang nggak nyatet tapi dia paham. Ada yang dia nyatet biar dia paham kayak gitu. Jadi ini dikembalikan ke personal. Tapi di sini aku ngajarin teman-teman itu untuk memahami materi bukan menghafal, karena jatuhnya hafalan sama pemahaman itu bakal jauh sangat berbeda kayak gitu. Kalau misalnya kita paham, kita tuh bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Tapi kalau kita hafal, kita jatuhnya cuma textbook atau ya sekedar apa yang buku bilang itu yang kita bilang kayak gitu. Tapi dengan pemahaman biasanya itu akan lebih baik dan lebih bagus, dan itu bisa membawa kita atau membawa nilai kita jadi lebih baik. Karena biasanya dosen-dosen tuh yang sepengalaman aku tuh emang lebih minta mahasiswanya itu mengungkapkan sesuatu
atau fenomena itu berdasarkan sudut pandang kita atau berdasarkan pemahaman kita. Nah, makanya pemahaman itu tuh sangat penting banget supaya nilai kita tuh nggak jebol lagi di semester berikutnya. Nah, terus tips yang berikutnya, pastikan teman-teman tuh sudah tidak mengandalkan teman kita, baik itu dalam hal tugas maupun dalam hal ujian. Ya, ini berdasarkan pandangan aku pribadi ya, karena kadang kalau misalkan kita terlalu bergantung sama orang, kita tuh jadi nggak percaya diri gitu, dan akhirnya malah itu yang bikin nilai kita jelek. Padahal sebenarnya kita mampu kayak gitu, cuman kita ngerasa kayak aduh nggak bisa, aduh nggak mungkin, aduh aku perlu kamu, aduh ini segala macam kayak gitu. Padahal sebenarnya kita mampu. Nah, untuk hal yang ini teman-teman bisa belajar untuk mengurang-urangi lah, sekiranya kayak pengennya sama si A terus, pengennya sama si B terus biar nilainya bagus segala macam. Nah, aku rasa itu perlu dikurang-kurangi. Karena kenapa? Karena bisa jadi kalau misalnya kita terlalu mengandalkan orang lain, orang lainnya risih, terus nanti tiba-tiba dia ninggalin kita gimana kayak gitu kan nggak enak kayak gitu. Jadi intinya untuk poin yang ini tuh kita harus percaya sama diri kita kalau sebenarnya kita tuh bisa. Pasti bisa, yuk, semangat. Terus tips terakhir yang menurut aku paling penting biar nilai kita itu bisa naik di semester berikutnya itu adalah fokus saat dosen menjelaskan. Ya, di beberapa video kayaknya aku juga sering banget ngejelasin kalau misalkan selama dosen ngejelasin itu bagusnya kita tuh emang fokus sama apa yang dosen jelasin. Kenapa? Karena emang kalau misalnya kita nggak fokus, biasanya kita tuh nggak dapet gitu loh apa yang sebenarnya dosen ini maksud. Ya kecuali emang fokus kita tuh tinggi kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang sama. Jadi saran aku tuh emang kita harus fokus saat dosen menjelaskan. Dan itulah alasan kenapa aku lebih kasih saran teman-teman tuh untuk duduk di depan. Karena kalau misalkan duduk di belakang itu biasanya lebih banyak gangguan dari teman-teman kita. Entah itu gangguan ya kayak ngajak ngobrol, ketawa-ketawa, atau ngajak main handphone kayak gitu. Makanya aku lebih suka duduknya itu di depan, karena di depan tuh jarang sih ada banyak gangguan kayak gitu. Jadi lebih fokus untuk ngedengerin dosennya, dan kita jadi lebih cepat nangkep kalau menurut aku kalau duduk di depan. Ya mungkin ini lebih ke personal aja ya, mungkin gak semua orang sama kayak gini, cuman ini tips yang aku kasih adalah tips yang aku rasain kayak gitu, atau yang udah aku alamin lah kayak gitu kan. Jadi aku pengen sharing-sharing itu ke kalian supaya nilai kalian tuh bisa meningkat. Nah, nggak menutup kemungkinan ya, dulu aku tuh pernah juga kayak ini pengalaman pribadi ya, pernah meremehkan salah satu mata kuliah. Nah, jadi jangan sampai kalian kejadian sama kayak aku tuh pernah kayak bukan ngeremehin sih, maksudnya tuh lebih kayak santai banget aku sama mata kuliah itu sehingga nilai aku tuh juga santai. Aku pernah di titik itu, cuman nggak jelek-jelek banget sih, cuman menurut aku itu nggak bagus. Jadi kalau misalkan pembawaan dosennya santai, kita jangan santai. Bisa jadi takutnya kalau kita ngikut-ngikut santai, kita nanti malah terlena kayak gitu. Kayak aku dulu pernah di posisi itu, dan akhirnya ya nggak boleh santai kayak gitu. Kalau mau nilainya bagus ya, cuma kalau pengen biasa-biasa aja juga nggak apa-apa kayak gitu. Cuman ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi kalau misalkan pembawaan dosennya santai, jangan kita ikut-ikutan santai karena itu bisa terlena dan bikin nilai kita jadi jelek. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah!